Stop killing the game, sebuah kata yang mungkin buat kalian udah sering temuin di internet dan ada banyak banget nih kontroversinya. Dan apa sih sebenarnya stop killing the games dan apa hubungan ini semua sama Pirate Software? Jadi ya, kita akan ngebahas kontroversi dari stop killing the games dan kenapa kalian mesti support stop killing games tapi kita nggak bisa. Maksudnya gimana tuh, No? Mungkin kalian nemuin kata stop killing games itu dari konten kreator commentary yang ngebahasnya dimulai dari Pirate Software. Seorang konten kreator yang emang lagi nyebelin ya. Gue udah bahas tentang Pirate Software di thumbnail yang ini. Emang I don't think he is a good guy now. Ngerti gak sih lo, kayak kok makin kesini makin menyebalkan gitu. Mau dibela pun susah gitu. Tapi kita stop bahas Pirate Software duluan. Gue akan bahas stop killing games duluan. Disclaimer, gue bukan orang yang gaming banget atau gimana-gimana. Gue main game, gue beli game, gue review game. Tapi kalau dibandingin sama beberapa orang, pasti pengetahuan gaming gue nggak segitunya. Jadi kalau misalnya gue salah baca atau salah menanggapi atau bahkan sampai misrepresentasi kayak Pirate Software, ingetin gue di kolom komentar di bawah. Mungkin gue bakal bikin video klarifikasi lagi. Tapi gue mencoba yang sebaik-baiknya gue pahami dan membuat kalian juga paham apa itu stop killing games, kenapa ini rame banget dan kenapa ini sampai menggemparkan dunia. Gue akan jelaskan pakai bahasa bahasa bodoh, bahasa bayi, bahasa awam gitu ya, biar kalian ngerti. Stop killing games adalah inisiatif gerakan ya dari para gamers yang berusaha nantangin status legal dari produser game. Kan kasar lu beli game nih ya, ini game punya lu, oke? Ini game punya lu, dan apa yang akan lu lakukan dengan game itu, mainin gamenya. Tapi ada beberapa game yang udah lu beli gamenya. Kalau misalnya itu game live service atau game online atau apa gitu ya, yang dimana servernya mati, cetek, lu nggak bisa mainin game itu lagi. That's it. Padahal lo beli gamenya. Mungkin karena biasa, mungkin karena kalian terbiasa, itu jadi hal yang menurut kalian wajar. Tapi coba bandingin sama kalian beli DVD atau beli film Blu-ray gitu. Contoh lah film jadul, misalnya Godfather gitu ya. Kalian beli film Godfather gitu. Kalau misalnya studio Godfather bangkrut atau misalnya ada masalah apa gitu sampai mereka akhirnya nggak bikin film lagi gitu, apakah kalian nggak bisa nonton Godfather lagi? Bisa. Kalian tinggal play ya, kalian tinggal puter ya, nggak ada masalah. Karena kalian sudah beli DVD Godfather. Tapi kenapa di game itu nggak bisa? Lu udah beli sebuah game dan lu belum tentu menikmati game itu selamanya. Dan itu adalah praktek bisnis yang udah terbiasa terjadi di sekitar kita. Dan dia si pembuat stop killing games nantangin dalam hal artian yang menurut gue baik banget gitu. Kok bisa game nggak bisa berlaku sama dengan film? Kasarnya begitu. Nah, praktek ini tuh kayak oke gitu untuk dijalanin, bukan karena oke untuk dijalanin, tapi kayak mungkin dengan permainan kata-kata legal dan lain-lain tuh kita seakan-akan tuh sebenarnya nggak beli game, tapi kita kayak beli izin untuk masuk ke sebuah game, beli license bermain gitu. Aneh sih, tapi kayak itu yang udah sering terjadi gitu. Jadi kayak lu selama ini tuh nggak beli game, lu beli izin main game. Jadi kayak lu ke time zone, sekarang masih ada time zone nggak sih? Gue udah lama nggak ke mall gitu. Jadi lu beli koin untuk main gamenya, tapi lu nggak beli arcade-nya. Tapi kadang-kadang harganya udah kayak arcade, kasarnya gitu. Nah, di sini mau digebaliin gitu. Kenapa nggak kayak beli DVD gitu loh? Jangan semuanya jadi kayak beli izin gitu. Kenapa nggak kayak beli game aja semua gitu? Toh itu praktek yang bisa dilakukan. Tapi gimana dengan lifetime service? Gimana kalau misalnya itu online dan lain-lain gitu? Nah, ini yang ditantang gitu. Sebenarnya kan bisa aja kalau misalnya ada sebuah game yang misalnya butuh server gitu. Dan ketika servernya dimatiin, game itu masih bisa diakses, masih bisa dimainin. Mungkin bikin private server, mungkin bikin local server. Yang intinya dia bisa masih mainin game itu tanpa harus connect ke server gitu loh. Dia bisa punya gamenya sendiri. Gue tetap punya game gue, walaupun server publishernya atau developernya tutup gitu. Gue bikin server sendiri atau bikin private server. We still own the game dan kita masih bisa mainin game tersebut. Nah, yang ada kan sekarang beberapa developer atau publisher itu ngelarang private server dan lain-lain. Kalau misalnya masih nyala ya server utamanya, buat gue oke lah gitu. Ya nggak sih? Masih bisa diperdebatkan gitu. Tapi kalau misalnya server udah mati, lu udah nggak mau ngurus gamenya lagi, lu nggak mau ngurus IP lu lagi, dan kita udah beli gamenya, ya udah kita bikin private server. Kan kita udah beli gamenya. Ya kita cuma ngurus game untuk nyala lagi aja gitu loh. Ibarat kata tadi balik lagi tuh ke DVD gitu, beli DVD Godfather, mungkin biasa selama ini kesewa DVD untuk muternya, terus dia nggak mau bikin penyewaan DVD ngeplay lagi, ya udah kita beli DVD sendiri gitu. Kita play DVD-nya masih bisa nonton Godfather, sesimpel itu. Tapi itu di gaming kayak nggak bisa banget dan ribet banget. Jadi kurang lebih menuntut yang kayak gitu, bahwa pengen banget ada semacam keterbukaan tentang mengembalikan hak customer dengan beli game tuh beli game, bukan lagi lisensi izin main game. Dan ketika game itu memang harus ada servernya atau apa-apanya, ketika ya, digarisbawahi, ketika memang developer atau publisher nggak mau lagi jalanin gamenya,
servernya dan emang servernya mau ditutup, maka harusnya dibiarkanlah si komunitas atau si pribadi itu bikin server buat diri dia sendiri untuk dia main sendiri. Tapi jangan salah tangkap, inisiasi ini bukan untuk memaksa si publisher itu selalu bikin server nyala mulu. Sampai gamenya udah bikin minus perusahaan dituntut wajib nyala mulu. Kagak gitu. Ingat, kalau server lu mau tutup, ya tutup lah. Tapi gamenya masih bisa dimainin. Itu poinnya. Bukan disuruh bikin server gak mati-mati. Dan bukan juga untuk membuat gaming tersebut kayak kodenya dikasih gitu biar bisa diacak-acak sama pembeli gitu, sama yang beli game, sama gamer gitu. Enggak juga. Dan bukan bikin single player untuk semua jenis game. Itu yang paling ngaco dan itulah yang diributin sama banyak orang gara-gara Pirate Software misrepresentasikan gitu. Oh, this is actually really... It's used car salesman garbage. This is... It's shit. Not only do I not want to back this, I'm going to actively tell people not to. That is awful. That is a horrible goddamn direction. That's awful. Eat my entire... Sucks. I think this is complete garbage. All of this can eat shit. I dropped the mask entire. They can eat my entire... The whole thing. That sounds stupid as shit. Oh yeah, I can see why people like it. It's like listening to Mr. Roger. Jadi buat yang belum tahu, Pirate Software ini emang juga seorang developer game. Dia juga bikin game, dia juga ngoding dan programming dan lain-lain. Terus kayak somehow inisiasi itu kayak membuat dia tuh panik gitu, kayak terserang gitu. Padahal enggak gitu. Si Pirate Software ini berdalih bahwa inisiasi ini akan merugikan game indie. Padahal kalau lu gamer, lu tahu gitu bahwa game indie itu yang paling banyak gak ada masalah gitu. Karena ya gamenya nggak bergantung gitu. Lu beli gamenya, ya udah lu bisa mainin sampai kapanpun. Hampir nggak pernah ketemu guys game indie yang kayak developernya tutup, gamenya langsung nggak bisa dimainin. Hampir nggak ada gitu. Jadi membebankan di game indie di mana gitu. Dia literally salah nangkep gitu. Seakan-akan terserang. Terus dia juga salah tangkep gitu. Bilang kayak memaksa developer untuk wajib punya single player game, padahal gamenya nggak single player gitu. Apa? Kagak nyambung banget. Sederhana banget inisiasinya. Game dibeli dan bisa dinikmati kapanpun. Oke, servernya tutup, maka izinkanlah mereka bikin server sendiri. Selesai. Bukan maksa bisa bikin single player. Aneh. Dan dia tuh kayak personal banget gitu, kayak bener-bener ngomongin bahwa akan terus mengkampanyekan untuk membuat orang stop killing the games gitu, memberhentikan inisiasi killing the games gitu. Kayak, hah? Kenapa nih orang tryhard banget gitu, udah salah tangkap terus tryhard. Jadi kayak gitu masalahnya, jadi kayak gitu dramanya. Nah ini sebenarnya blessing in disguise mungkin ya kata-katanya, yang dimana akhirnya gara-gara drama ini dan si Ross ini yang buat inisiasi ini tuh kayak konten kreator kecil. Dia punya channel YouTube tapi nggak gede gitu, kecil banget. Dan dia melakukan inisiasi ini ditaruh di EU, di Uni Eropa, biar bisa dibicarakan gitu sama parlemen. Dan fun fact, Uni Eropa itu adalah salah satu organisasi yang menurut gua paling works di dunia yang bikin kebijakan-kebijakan pro untuk customer kayak gue lupa tuh konten kreator juga bahas apa gitu. Jadi dia pernah ngomongin kesuksesan EU. Kalau nggak salah yang Type C gitu. iPhone tuh akhirnya bisa pakai Type C tuh gara-gara EU gitu. Padahal dulu kan kabelnya mesti beda lagi, colokannya mesti beda lagi gitu. Dan tentu ini akan mempengaruhi dunia gitu. Walaupun itu cuma Eropa gitu. Karena kalau misalnya se-Eropa bilang nggak, game harus kayak gini, ya mau nggak mau developer game nggak bisa ribet bikin dua versi dan lain-lain. Mereka ya udah ngikutin yang EU aja dah. Which is good. Dan ternyata ya gue nggak tahu ya. Gue nggak mau ngomongin negara mana. Padahal pengen banget ngomongin. Kan ada petisi-petisi tuh. Kadang-kadang dibikin petisi, ya petisi aja gitu, terus dicuekin, terus udah gitu. Sedangkan kalau ini petisinya ternyata, kalau lu bisa bikin petisi lu itu sampai 1 juta, maka anggota-anggota EU wajib lihat dan wajib ngobrolin gitu. Kalau misalnya ditandatangani sama 1 juta orang. Ih, keren banget ya perwakilan rakyat di EU ya, di Uni Eropa ya. Kok bisa ya? Kenapa negara-negara lain tidak ya? Maksud gua negara Burkina Faso mungkin ya, maksudnya ke situ ya. Jadi ini keren banget gitu. Nah dia tuh kan konten kreator kecil tuh yang berusaha masuk ke EU. Tadi tuh tanda tangannya dikit, bahkan sempat stop gara-gara Pirate Software ngomongin dan mengajak orang untuk menolak. Masuk Voice Critical, masuk Mudahar, rame diomongin, orang-orang ikutan, Jacksepticeye ikutan support, PewDiePie ikutan support. Terakhir gue cek sih hampir 1 juta ya, tapi kayaknya udah lebih dari 1 juta deh. Dan sayangnya ini EU. Jadi benar-benar warga EU yang bisa vote, kita bukan warga EU, kita nggak bisa bantu support. Gua pribadi dengan konsep yang kayak gini, menurut gua ini adalah hal yang gue tunggu-tunggu dari dulu. Karena banyak banget game yang gue pengen mainin tapi udah nggak bisa gue mainin karena ya servernya mati atau developernya tutup. Padahal gue udah punya gamenya. Sayang banget kan. Apalagi nostalgia kalau lo anak-anak warnet gitu, banyak banget deh game-game warnet yang pengen gue mainin lagi tapi nggak bisa karena ya udah nggak support. Jadi kira-kira begitulah stop killing games maksudnya apa dan dramanya bagaimana. Dan menurut gue ini keren. Satu hal lagi, banyak orang yang bilang kayak, oh berarti sekarang developer mesti kerja keras di gamenya, dirubah segala macam. Enggak, kalau misalnya ini disahkan, maka ini berlaku ke game-game yang keluar setelah peraturannya disahkan.
Jadi buat game-game yang sekarang nggak usah panik developer, tenang-tenang aja. Anak indie juga mungkin lagi bikin-bikin. Menurut gue sih nggak harus panik ya. Tapi nggak tahu, gue asal ngomong aja gitu. Bisa jadi teman-teman indie developer punya perspektif lain, dan gue berharap teman-teman indie developer bisa bantu komen di bawah atau bahkan bikin konten untuk menjelaskan kalau ini ternyata merugikan atau enggak. Sangat gue dukung, sangat gue tunggu. Dan ya oke, lu pada juga silakan komen di bawah menurut kalian Stop Killing Games ini bagus apa enggak. Dan kalau misalnya gue salah nangkep atau gue salah menjelaskan, please kritik gue juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian masih pengen dengerin obrolan gue upload video itu sehari satu, jadi buruan ke channel gue dan klik video yang mungkin belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, Stop Killing Games.